Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilmu Heronisa dari jurusan PAU 2A dengan NIM 12221000027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi paper yang telah saya buat dari mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Ada juga judul yang saya angkat pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai menumbuhkan kemandirian melalui permainan fisik, membantu anak mengembangkan keterampilan motorik dan kepercayaan diri anak. Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, banyak anak-anak menghabiskan waktu mereka dengan bermain permainan seperti video game, menggunakan perangkat elektronik, bahkan menghabiskan waktunya sehari-hari untuk menggunakan telepon genggam. Meskipun teknologi ini memiliki manfaatnya sendiri, akan tetapi seringkali mengakibatkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia fisik di sekitaran mereka, yang itu dimana lebih penting untuk kehidupan di masa yang akan mendatang bagi anak usia dini terutama. Akibatnya, mereka dapat kehilangan peluang berharga waktu untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kepercayaan diri yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Langsung saja yang pertama ada pentingnya permainan fisik. Yang pertama ada meningkatkan perkembangan kognitif. Bahwa kognitif berhubungan erat dengan kecerdasan atau cara berpikir atau pola berpikir anak usia dini. Lalu yang kedua yaitu menciptakan dan membangun sikap mandiri. Bermain fisik dapat membantu menciptakan dan membangun sikap mandiri pada anak usia dini. Dalam permainan fisik, anak harus belajar untuk mandiri dan mengatasi tantangan sendiri, sehingga dapat membantu meningkatkan kemandirian anak. Lalu yang ketiga ada membangun dan memupuk rasa percaya diri anak sejak dini. Permainan fisik dapat membantu membangun dan memupuk rasa percaya diri pada anak usia dini. Dalam permainan fisik, anak harus belajar untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri anak. Lalu yang selanjutnya ada mengembangkan kreativitas. Permainan fisik dapat membantu mengembangkan kreativitas anak usia dini dalam permainan fisik. Anak harus belajar untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang baru sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan kreatif anak. Yang terakhir ada membangun lingkungan yang aman dan menstimulusnya. Dalam permainan fisik juga anak harus belajar untuk bermain dengan aman dan mengatasi tantangan sehingga dapat membantu meningkatkan lingkungan yang aman dan itu akan menstimulasi anak. Selain itu, orang tua dan pengasuh juga harus memilih permainan yang sesuai dengan usia anak. Lalu yang kedua ada jenis permainan fisik motorik yang mendorong kemandirian anak. Yang pertama ada bermain bola. Seperti yang kita ketahui bahwa permainan bola ini identik dengan anak laki-laki. Setiap anak laki-laki pasti menyukai permainan bola. Dalam permainan bola ini ternyata bisa menumbuhkan sikap kemandirian anak. Dalam permainan bola juga dapat membantu dalam perkembangan fisik motorik kasar anak. Yang kedua ada bermain berlari-larian. Dalam berlari-larian juga ternyata dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan meningkatkan kepercayaan diri dalam bergerak dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada memanjat. Bermain memanjat dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengatasi tantangan. Yang keempat ada merangkai puzzle. Perlu diketahui bahwa permainan puzzle ini banyak manfaatnya bagi perkembangan anak. Pertama, dalam perkembangan kognitifnya, anak bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, anak bisa menstimulus perkembangan fisik motorik halus dan meningkatkan kepercayaan diri dan menyelesaikan tugas. Yang kelima, ada memainkan permainan papan. Memainkan permainan papan dapat membantu untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, ada bermain pasir kinetik. Biasanya anak-anak suka loh bermain pasir. Ternyata itu ada baiknya juga loh teman-teman, bahwa ketika anak bermain pasir dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus. Dan bisa juga loh permainan pasir kinetik ini meningkatkan kepercayaan diri anak dalam mengeksplorasi bahan yang ada. Ketika anak diberikan pasir, pasti anak akan membentuk pasir tersebut dengan kreativitasnya tersendiri. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga, ada peran penting orang tua dalam mendukung permainan fisik. Yang pertama, mencari tahu bakat alami yang dimiliki anak.
Nah, seringkali orang tua tidak mengetahui apa sih bakat yang dimiliki anak. Sebelumnya, bakat merupakan talenta untuk membangun kekuatan pribadi anak di masa mendatang. Seseorang dikatakan mempunyai bakat terhadap kegiatan tertentu ketika ia merasakan kelegaan dan kenikmatan serta apabila gembira mengerjakannya dan membicarakannya. Juga ketika ia berusaha atas dasar keinginannya untuk menampakkan seluruh tenaganya guna mencapai hal itu. Pengalaman menyinari bakat dan bakat didapati melalui belajar, karena bakat ini tidak bisa muncul dengan seiring berjalannya waktu. Dan menurut Jahja pada 2011 mengatakan bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Karena pada dasarnya setiap anak itu mempunyai bakatnya masing-masing pada suatu bidang tertentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Bakat yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu memungkinkannya mencapai prestasi pada bidang ini. Contohnya ketika anak menekuni bidang yang ia sukai, mungkin bisa kali anak-anak itu menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut. Contohnya ketika anak menyukai bermain bola, anak bisa saja menjadi atlet ketika dewasa nanti. Akan tetapi bakat ini harus terus dikembangkan, ini harus terus diasah dan ditekuni dan terus belajar dan dievaluasi oleh anak tersendiri. Lalu yang kedua ada menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan sikap menghargai. Lalu yang ketiga ada memberi kesempatan anak untuk bermain. Lalu yang keempat, membantu anak agar lebih optimis. Yang kelima ada memupuk minat dan bakat anak. Hal ini dapat membantu anak merasa tertarik dan terlibat dalam permainan ketika anak diberikan permainan yang dia ingini dan dia minati, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak. Lalu selanjutnya ada mengajak anak memecahkan masalah. Lalu yang ketujuh ada mencari cara untuk membantu sesama. Yang kedelapan ada memberi kesempatan untuk berkumpul bersama teman sebaya dan mengarahkan agar bersosialisasi. Yang kesembilan ada memberikan kebebasan untuk melakukan sendiri apa yang sudah bisa dilakukan oleh anak. Yang ke-10 ada membangun rasa percaya diri dengan mencoba memberi dukungan dan pujian terhadap sesuatu yang anak kerjakan selagi itu bersikap positif. Yang ke-11 ada menumbuhkan sikap mandiri pada anak dengan memberikan kepercayaan diri pada anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Yang ke-12 ada membimbing dan mengarahkan anak melakukan berbagai kegiatan maupun hal-hal yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri anak. Yang ke-13 ada memberikan pengawasan kepada anak yang tepat. Kesimpulannya, melalui permainan fisik, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan motorik mereka. Gerakan aktif seperti berlari, melompat, atau memanjat dapat membantu meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan fisik anak-anak. Latihan ini juga melatih otot-otot mereka, memperbaiki daya tahan tubuh, dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Selain itu, permainan fisik juga membantu meningkatkan kepercayaan diri anak ketika anak berhasil mengatasi tantangan dan dalam permainan fisik, mereka merasa bangga atas pencapaian mereka. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri mereka dan memberikan mereka keyakinan untuk menghadapi situasi yang lebih sulit. Selain itu, permainan fisik juga dapat memperkuat hubungan sosial dan interaksi anak dengan teman sebayanya, yang juga berdampak positif pada kepercayaan diri mereka. Dalam rangka menumbuhkan kemandirian, permainan fisik memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengambil inisiatif sendiri dan mengendalikan tindakan mereka. Mereka belajar mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menghadapi tantangan dengan keberanian. Penting dalam mengembangkan kemandirian dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-harinya di masa kelak. Secara keseluruhan, permainan fisik berperan penting dalam mengembangkan keterampilan motorik dan kepercayaan diri anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas fisik menyenangkan dan menantang, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, percaya diri, dan sehat secara fisik. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian dan kata yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain kali. Saya Ilmu Hairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.